Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Hendrianto, asal sekolah SMK Negeri 1 Mandau. Pada hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif. Materi yang saya ambil adalah Las Busur Manual posisi 2F menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Untuk selanjutnya, video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpi, arahkan pandangan ke depan. Semangat. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan PPM kita mulai dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar dan selamat. Pada untuk kelas, Bapak minta mimpin kawan-kawannya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, untuk lebih semangat dan lebih mencintai negara ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tandanya cinta kita kepada negara ini. Pada anak-anak semuanya, digunakan untuk berdiri. Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini secara bersama-sama. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, anak bapak semuanya, silakan duduk kembali. Baiklah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita sepi dan mencintai negara kita ini. Baiklah, Bapak melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu
mengecek apakah ada di antara anak bapak semua yang tidak hadir atau sakit atau apa, bapak akan absen satu persatu. Ardian Zakia, Hadir Pak. Ariel Tripandi, Hadir Pak. Arya Rizwa, Hadir Pak. Ayub Sanjaya, Dedi Wahidin, Saya Pak. Dito, Pak. Ali, Dita Saputra, Saya Pak. Fadil Darmawan, Matan Saputra, Hadir Pak. Faril Aditya, Hadir Pak. Nora Saputra, Hadir Pak. Indra Saputra, Jeffrey Wataib, Pak. Kristo Polus, Hadir Pak. M. Dian, Saya Pak. M. Hafiz Maulana, Saya Pak. M. Irfan, Hadir. M. Rafli, Saya Pak. M. Jumaidi, Saya Pak. Muhammad Bayu Banza, Pak. Sakit apa? Sakit. Sakit. Muhammad Khairil, Pak. Rafli Farizon, Pak. Soleh, Hadir Pak. Tegar Agus, Saya Pak. Yoga Winanda, Hadir Pak. Zul Friandi, Hadir Pak. Rizky Adiansa. Hadir Pak. Jadi dari semuanya ada satu orang yang tidak hadir. Jadi baiklah anak-anak apa semuanya, kita memulai. Baiklah anak-anak apa semuanya, 2 minggu yang lalu berturut-turut kita telah melakukan proses pengelasan. Mulai dari dasar sampai ke dalam posisi pengelasan. Kira-kira ada yang ingat tak apa materi kita minggu yang lalu? Ya, Ayo, silakan. materi minggu lalu adalah proses pengelasan 1M. Proses pengelasan posisi 1R. Ayo, silakan lapor lagi. Ayo. Apa saja penyebab cacat las pada pengelasan 1F? Oke, apa-apa saja penyebab terjadinya cacat pengelasan. Selanjutnya, ayo. Pak, kecacatan pada proses pengelasan 1F, Pak. Apa saja, ya? SOP, Pak. SOP. Kita lanjutkan. Siapa yang tahu? Ayo baca. Apa tujuan pembelajaran kita di luar? Ayo. Oke, lanjut. Pendidik dapat menentukan pengesetan dan pengaturan arus listrik pada mesin las busur manual dengan posisi 2F. Oke, berarti kita mengeset mesin. Arusnya, setiap mesin itu mempunyai ampere atau tegangan masing-masing, mempunyai karakteristik masing-masing. Makanya setiap proses pengelasan kita set dulu berapa arus yang kita pakai dalam setiap posisi, walaupun nanti untuk 2F. Posisi pengelasan. Baik 1, 2, 3, 4 PG atau PF, semuanya naik dan turun, itu perbedaannya ya. Posisi yang pertama ini adalah 1F, menampung ya. Berapa kawat yang kita gunakan, apa jenis kawatnya, berapa arusnya, posisi menampung. Inilah. Yang kedua, ini posisinya yaitu 2F yang akan kita lakukan pada hari ini. Posisinya tegak lurus, tepat di depan mata kita, mendatang, ya, tepat di depan mata kita, atau tepat di depan wajah kita. Inilah yang kita lakukan pada hari ini, pada proses pengelasan posisi 2F. Kira-kira apa saja yang akan terjadi pada saat kita melakukan proses pengelasan? Karena letaknya berbeda pada 1F. Pada 2F ini di mana saja letak kesulitan kita? Ayo, ada yang tahu? Di mana letak kesulitan kita melakukan proses pengelasan 2F dibandingkan dengan 1F? Oke, baiklah anak-anak apa semuanya. Sebelumnya kita melakukan praktek, kita selalu mengadakan yang namanya diskusi kelompok. Maka dari itu pada hari ini Bapak akan memberikan tugas dari pembahasan kita tadi yang hari ini kita lakukan. Bapak akan memberikan tugas ini per kelompok, tapi setiap kelompok satu orangnya tetap mendapatkan tugas agar semua anggota kelompok turut bekerja. Paham? Jadi Bapak akan membagikan LKPD ini lembaran kerja peserta didik. Setiap siswa mendapatkan satu orang walaupun bekerjanya secara kelompok. Ayo. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan
semuanya kelompok 3. Posisi 3F vertikal dan posisi 4F overhead atau di atas kepala. Baik, peneliti ialah busur listrik pada pengelasan stick welding bergerak dari elektroda ke material dasar sehingga tumbukan elektroda berada di material dasar yang berakibat 2/3 panas berada di material dasar, dan pengelasan andalkan itu ialah terjadinya paling kecil di bagian luar pengelasan pada keping. Oke, kita beri aplaus dulu. Oleh kelompok 3. Semangat kelompok 3. Kami dari kelompok 3, bila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke kelompok berikutnya. Ada 4 macam. Satu posisi 1F bawah tangan, 2 posisi 2F horizontal, 3 posisi 3F vertikal, 4 posisi 4F overhead atau di atas kepala. 2. Sebutkan jenis zat-zat kelas yang terjadi pada posisi pengelasan kelas silet, kelas busur manual. F mesin manual dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu proses pertamanya root atau penerusan, yang kedua filler atau pengisian, yang ketiga capping atau penutup. Nomor 4, kawat las apakah yang dipakai pada posisi pengelasan kelas 2F, las busur manual, serta jelaskan arti dari kawat tersebut. Kawat las yang digunakan pada posisi pengelasan 2F, las busur manual SMA-W adalah E7018, artinya E, elektroda 7, tegangan tarikan maksimum sebesar 7000 PSI. 1. Posisi pengelasan 8, jenis salutan. 5. Apa perbedaan penutupan DCSP dengan DCRP? Perbedaan penutupan DCSP dengan DCRP adalah penutupan itu 1. Busur listrik pada pengelasan stick welding bergerak dari elektroda ke material dasar sehingga tumbukan elektroda berada di material dasar yang berakibat 2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 berada di elektroda. Penutupan DCRP. Penutupan DCRP yaitu busur listrik bergerak dari material dasar ke elektroda dan tumbukan elektroda berada di elektroda yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas di material dasar. 2. Polaritas DCEP menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal serta baik digunakan pada pengelasan serta tipis dengan nanit las yang lebar. Oke, selesai? Selesai. Itulah kelompok ini. Ada pertanyaan? Kami dari kelompok 4 akan pertanyaan. Apa pandangan DCSP dan DCRP? Oke, silakan dijawab. Apa kepanjangan DCSP dan DCRP? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. DCSP artinya direct current salutan polarity. DCRP yaitu direct current salutan polarity. Oke, Salutan polarity. itu jawaban dari kelompoknya. Ada lagi? Cukup? Tidak ada, Pak. Cukup. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, silakan kelompok yang ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kemudian yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tek pengelasan posisi 2F. Jadi di sini Bapak mintakan kepada anak-anak apa semuanya untuk melakukan proses praktek nantinya agar apa yang kita lakukan pada proses pengelasan menjadi posisi baik pada 1 yang kemarin
Dan sekarang posisi 2F, anak-anak semuanya dapat melakukan proses pengelasan dengan baik. Jadi oleh karena itu, kita tugasnya tolong dikumpulkan per kelompok. Nanti dikumpulkan ke depan. Setelah dikumpulkan, Bapak akan memberikan penilaian. Nanti hasilnya akan kita kembalikan kepada kelompok masing-masing. Kumpulkan tugas lebih dulu, rapikan mejanya, lalu kita melakukan yang namanya proses pengelasan. Oke? Setiap kelompok, ayo kumpulkan dulu ke depan. Kita sini semua dulu. Tugasnya, tugas diskusi per kelompok, silakan dikumpul. Jangan ada lagi tugasnya yang tidak selesai, kelompoknya, ayo. Ayo silakan, ada lagi. Semua kelompok dah kumpulkan? Sudah. Baiklah, untuk langkah berikutnya kita akan melakukan yang namanya proses praktek. Sebelum proses praktek kita lakukan, marilah kita melihat sejenak ya video proses pengelasan posisi 2F yang Bapak tampilkan di depan kelas. Jadi silakan anak-anak Bapak semuanya menyimak, memperhatikan video proses pembelajaran posisi 2F. Silakan diperhatikan video pengelasan posisi 2F. Berikutnya juga siap tampil memperagakan praktek pengelasan SMAW posisi 2F. Soal nampaknya betul? Ini oleh ulang PKL dari perusahaan. Silakan. Jangan lupa safety selalu dipakai.
Berapa? Satu jam kepala. Hah? 1 jam kepala. Saya ikut di sini. Itu penutupan itu. Ya, terjadi perbedaan arus hampir 7 ampere. Ini sangat besar. Kecepatan tangannya juga berbeda. Makanya 1:2 dan 1:3 antara tinggi dan rendah kawat las itu tetap dipakai. Sudah, nampaknya sangat cepat sekali karena ampere arus yang digunakannya. Ampere arus yang digunakannya cukup besar, yaitu 88. Sementara kawanmu sebenarnya itu 81. Dia nampaknya orang kita Jawa nampaknya santai, slow, tapi pasti, ya santai. Hasil mantap. Kecepatan tangan itu sangat menentukan di antara kita sesuaikan dengan ampere yang kita gunakan. Selesai? Nampaknya sama-sama lihat ya. Urutnya oke, filernya oke, kepingnya oke. Urutan. Dari kita pada hari ini. Jadi oleh karena itu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, silakan. Kita mengetahui di mana harusnya bagus itu pada saat pengelasan 2F. Oke. Bapak mintakan hasil pengelasan yang tadi tolong dibawakan ke meja Bapak semuanya. Kita melihat ya hasil pengelasan tadi. Penyesuaian arus, Pak. Kita mengetahui mengenai tata cara penyesuaian dan penyesuaian arus. Yang kedua, kita mengetahui cara menggunakan kawat las. Yang ketiga, ayo, kita mengetahui bagaimana cara menggerakkan kawat las, cara mengeser arus. Ayo, kita di sini. Ayo, ini 2 layar semuanya. Pengelasan itu namanya kalau bertingkat atau bawah itu namanya 2 layar atau 2 jalur, ya. Ini 2 layar. Jadi, Bapak melihat dari ini 8 sisi sudah tampil sebanyak tadi orangnya kawan-kawanmu. Bapak melihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama dengan yang ini itu modelnya memakai 1 layar atau 1 jalur. Yang kedua dengan yang keempat ini memakai 2 jalur. 2 hasil pengelasan. Hasil pengelasan pertama dengan yang ketiga ini sama, yang kedua dan keempat ini sama. Makanya dari itu kedua-duanya kita pakai materi yang bagus. Jadi karena waktu pembelajaran kita pada hari ini telah hampir pada ujung materi pembelajaran, kita telah menyimpulkan apa dan Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk materi berikutnya, kita masih melakukan proses pengelasan di posisi 2F. Jadi karena waktu telah habis, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Dimintakan pada ketua kelas untuk memimpin kawan-kawannya juga untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai.